Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, para sahabat GPIB di mana saja saudara berada. Kita kembali memasuki ruang night call pada malam hari ini. Bersama saya, Michiko Pinaria Saren, pendeta dari GPIB Jemaat Eklesia, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Sebelumnya marilah kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih, ya Allah, jika kami boleh tiba di malam hari ini. Engkau menyertai dan melindungi kami. Engkau menjagai kami, menolong dan mendampingi kami di sepanjang hari. Kini kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami sekalian, supaya kami dibimbing dalam kebenaran sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari kitab Daniel pasal 6. Kitab Daniel pasal 6 ayat 14 sampai 25. Saya ulangi, Daniel pasal 6 ayat 14 sampai 25 yang mengatakan, kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. 3 kali sehari ia menaikkan doanya. Mendengar hal itu, sangat sedihlah raja. Ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Dan bahkan sampai matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menyelamatkannya. Bergegaslah orang-orang itu menghadap raja dan berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Raja pun memberi perintah, lalu Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan setia, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sebuah batu dibawa dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja menyegelnya dengan cincin meterainya, juga dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya menyangkut Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja kemudian pulang ke istananya dan berpuasa semalaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia pun tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, raja bangun dan segera pergi ke gua singa. Ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara pilu. Katanya kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak melukai aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Raja sangat bersukacita, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Daniel pun ditarik dari dalam gua, dan tidak ada luka apapun padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu orang yang telah menuduh Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa,
baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Sebelum mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu sudah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, para sahabat GPIB, mungkin kita pernah berada pada situasi yang sama seperti Daniel. Mungkin kita pernah merasakan hidup seperti hidup di dalam gua. Yaitu kalau di dalam gua dengan pencahayaan yang terbatas, sulit bernafas, kadang-kadang mungkin ada hawa panas yang menyesakkan, dan kemudian ada rasa dingin yang menusuk tulang, pencahayaannya sekali lagi terbatas, rasa-rasanya mau mati atau setengah mati. Kita berada pada situasi seperti di dalam gua, bahkan hampir-hampir kita kehilangan pengharapan. Tidak ada jalan keluar seakan-akan. Tetapi ketika kita melihat apa yang ditulis di dalam kitab Daniel ini, dan kita melihat bagaimana Daniel bisa melewati segala sesuatu, bahkan dikatakan tanpa luka sedikit pun di dalam tubuhnya. Wow. Luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Mungkin kita pernah berada dalam situasi seperti itu. Situasi di mana bertubi-tubi pergumulan datang menghampiri saudara. Kesulitan melilit hidup saudara. Kesukaran dan tanpa pengharapan. Saudara harus mengatasi pergumulan saudara. Bahkan saudara harus mengatasi sendirian. Tanpa ada orang yang membantu. Nah, kita mungkin pernah berada pada posisi seperti itu. Posisi seperti Daniel. Kita berada pada situasi seperti Daniel yang berada di dalam gua, di mana iman kita akan diuji. Kita berada seperti pada posisi Daniel. Wow. Mungkin malam hari ini pun kita juga masih tetap bergumul. Mungkin sampai hari ini, malam ini, belum bisa kita menyelesaikan persoalan-persoalan. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Allah kepada Daniel. Daniel mengatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa sehingga mereka tidak melukai aku. Kalau kita berada pada gua pergumulan yang dalam, membuat kita sesak nafas dan hampir kehilangan pengharapan, jangan khawatir. Allah akan mengutus malaikatnya kepada saudara, melepaskan saudara, mengeluarkan saudara dari gua pergumulan, menolong saudara. Ingatlah ketika kita sedang bergumul, bahwa ada tangan Allah yang akan menolong kita. Bahwa ada telinga yang akan mendengar doa-doa kita. Ada rengkuhan tangan Tuhan. Bahwa dia akan merangkul, memeluk kita dalam kehangatan cintanya dan meloloskan kita dari berbagai persoalan. Kita akan dikeluarkan dari gua pergumulan itu. Maka malam hari ini, naikkanlah doa-doa kita. Berserulah kepada Tuhan, merataplah kepada Tuhan. Atau mungkin
sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa kita ungkapkan. Dan kita mau mengatakan, Tuhan kami kehabisan kata-kata. Maka berdiam dirilah pada malam hari ini. Berdiam dirilah. Dan biarkan suara hati saudara terangkat naik. Berdiam dirilah. Maka kita akan mampu juga mendengarkan bisikan Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga kita boleh nyenyak, kita boleh tentram. Esok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Dan kita diberikan hikmat untuk dapat mengatasi seluruh gumul dan juang hidup ini. Dan kita keluar dari gua persoalan itu, kita keluar dari gua pergumulan itu selangkah lebih kuat. Karena apa? Karena Tuhan Allahku menolong aku dan mendengarkan doa-doaku. Selamat malam. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Engkau kami menaikkan doa kami. Meletakkan seluruh pergumulan kami di bawah kaki salib Kristus. Tolong kami Tuhan jika kami bergumul. Setelah kami di malam hari ini, jagailah kami dan bangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami boleh melangkah dari gua persoalan, kami boleh keluar dari gua pergumulan. Dan kami menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin.